Kalau menurut saya sih enggak. Menurut saya ini judul film keberatan judul lah ya, Dirty Vote. Saya terus terang merasa bahwa orang-orang banyak nonton itu atau mau nonton itu atau ini viral karena judulnya kan bombastis ya, Dirty Votes gitu, suara yang kotor. Ya pertama kan kita harus lihat dari segi komposisi. Kalau mau ngomong mengenai pemilu dan masalah pemilu, Anda harus mau nggak mau harus melibatkan orang politik loh, orang dengan background ilmu politik loh. Gitu aja. Jadi ada jarak antara teorinya teman-teman di Dirty Votes ini dengan realita di lapangan. Gitu. Tapi kan itu ada... yang saya mau highlight itu, bahwa ini pemilu curang dan seterusnya. Lo mana bukti-bukti kecurangannya atau mana fakta-fakta kecurangannya? Nah, jadi realita di lapangan ini yang menurut saya tidak disuplai oleh film itu dan membuat film itu menjadi sangat-sangat lemah. Oke, welcome to Total Politik ya. Detik-detik menjelang pemilu. Kita syuting hari Senin nih. 2 hari ya. Saking tenangnya, masa tenang ini ya. Nggak ada. Walah, itu ngantuk karena kebanyakan kerjaan itu, kecapean. Iya, windfall kerjaan ya. Windfall, Iya, pekerjaan. Belum tentu berkorelasi dengan windfall profit ini ya, Gak Besar apa-apa. Kalau nggak ada pekerjaan kan nggak ada profit kan. Itu dulu. Minimal udah mengarah ke sana. Iyalah. Iya. Semuanya kan bagian dari proses kan. Tapi memang ada jarak antara pekerjaan dengan profit itu ada jarak. Apalagi di masa-masa pertumbuhan ini Mr. Q ya. Iya. Sabarlah. Pembuktian. Sabarlah. Amalnya juga Sabarlah. Tapi kan dibandingkan dengan yang lain-lain kan pencapaian dilakukan oleh Total Politik kan sudah sangat luar biasa. Bahwasanya kemudian banyak sekali yang harus diinterview pekerjaan itu kan artinya kan banyak yang kesini. Iya, ambil aja manfaat itunya ya, berkahnya itu Mr. Q. Kalau pengalaman saya ya, secapek-capeknya kita kerja, lebih capek kalau nggak ada kerjaan. I tell you adik-adik sekalian. Ya. Secapek-capeknya kita kerja, kalau kita lagi capek kerja gitu ya, bayangkan kalau nggak ada kerjaan loh. Lebih capek lagi loh secara emosi. Coba tolong dinasihati dua karyawan kita ini. Iya. Bener. Kalau capek pekerjaan kan masih bisa makan, bisa beli vitamin, beli es krim. Kalau nggak ada kerjaan apa yang mau dimakan? Capek nganggur. Iya, capek nganggur. Dan kalau capek nganggur itu capek secara fisik dan capek secara emosi. Secara emosinya itu yang lebih berat. Kemarin Pak Ahok kayaknya agak emosian belakangan. Apa gara-gara dia mundur jadi komisaris nganggur? Jadi agak marah-marah tuh sebelum ngomong macam-macam. Kalau Pak Ahok itu kan panggilan dia kan setahu saya kan menjadi Presiden Republik Indonesia. Hah? Oh, Pak Ahok. Iya, Pak Ahok. Ini ngomongin Pak Ahok kan? Iya. Jadi kalau Pak Ahok itu saya yakin sih nggak ada capeknya karena dia man of mission gitu. Dan dia kan saya baca tuh, saya ini udah dengar lama sih dari dulu, tetapi iya, interview yang terbuka dan panjang lebar dan kelihatan betul dia bilang dia mistik gitu. Diwawancara di SCTV apa Liputan 6 kalau nggak salah. Dan dia orang yang merasa bisa komunikasi dengan Tuhan ya. Merasa bisa minimal komunikasi dengan dengan kitab suci. Ya kalau kitab suci kan berarti Tuhan. Meditasi istilahnya, konsultasi ke kitab suci, selalu merasa bisa menemukan jawaban-jawaban dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sehari-hari dengan kitab suci gitu. Jadi Pak Ahok ini menurut saya memang betul dia memang punya misi untuk jadi presiden dan semua perjalanan Pak Ahok semenjak jadi bupati itu kan menuju ke sana. Jadi saya misalnya waktu dia terpilih bupati pertama kali, terus dia maju calon gubernur Bangka Belitung. Walaupun kalah. Lalu dia sempat ikhtiar untuk maju calon wakil gubernur di Sumatera Utara. Nah itu saya lihat langsung tuh di Teguh Umar pada waktu itu. Nggak tahu alasannya apa karena nggak ada elektabilitas, akhirnya kan tidak dicalonkan. Tapi kan akhirnya dia menemukan pintu atau jalan maju sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Calon gubernurnya kan Pak Jokowi, menang kan pada waktu itu kan? Gitu. Pak Jokowi terpilih jadi presiden, dia naik jadi gubernur. Lalu maju lagi dia sebagai calon gubernur DKI, kalah kan tahun 2017. Jadi menurut saya Pak Ahok sih masih mencari cara dan menunggu jalan untuk maju ke jabatan publik berikutnya. Gitu. Melihat 2 minggu terakhir Ahok efek gimana Mr. Q melihatnya? Ya untuk to be fair,
saya kan selalu fair lah, selalu ada dua teori lah terhadap semua peristiwa politik gitu. Apakah misalnya jadi aset atau menjadi liability kan gitu. Sama dengan soal Gibran kan, dulu kan kalau kita flashback ke belakang kan terhadap Gibran pun ada dua teori. Gibran sebagai aset artinya meningkatkan suara, dan Gibran sebagai liability menurunkan suara. Kalau saya kan pada waktu itu percaya betul bahwa Gibran akan menjadi aset, dan ternyata kan benar, dia menjadi game changer bagi Pak Prabowo. Yang surveinya tadinya setara dengan Pak Prabowo, lalu kemudian sekarang jauh meninggalkan Prabowo dengan Ganjar ya, itu tadinya setara, sekarang Prabowo setelah berpasangan dengan Gibran jauh meninggalkan Ganjar kan gitu. Nah saya percaya bahwa Ahok itu sebetulnya liability buat pasangan 03. Ahok itu jangankan buat calon yang lain, buat dirinya sendiri dia liability kok. Ahok itu kalau tarung sendiri nggak pernah menang, hampir nggak pernah menang ya. Dia menang lah di Belitung gitu, tapi begitu dia maju pada level yang lebih besar, Gubernur Bangka Belitung kalah, maju sendiri sebagai Gubernur DKI Jakarta kalah. Nah saya sebut dia sebagai orang yang liability bagi dirinya sendiri adalah dulu awalnya survei dia itu sekitar 50% di DKI Jakarta itu. Tinggi sekali. Tinggi sekali. Approval rating tinggi, kemudian elektabilitasnya juga tinggi gitu. Tapi kan kemudian dia kelepasan salah omong di Kepulauan Seribu, dan akhirnya elektabilitasnya menjadi turun dan akhirnya kan kalah gitu. Nah Ahok ini kan nggak punya sense yang kuat mengenai lingkungan sekitarnya. Menurut saya itu kelemahan utamanya dia. Dia fokusnya adalah apa yang dipikirkan dan dia mau kerjakan, tapi dia kurang aware dengan apa yang terjadi di sekitarnya dia. Termasuk misalnya dia mengatakan Pak Jokowi nggak belain saya. Bahkan Pak Jokowi memenjarakan saya, tuh saya ada baca tuh di salah satu media. Lo enak aja, yang memenjarakan Ahok itu adalah dirinya sendiri. Coba dia nggak pernah ngomong kalimat seperti itu. Emang orang ada alasan buat masukin dia ke penjara? Gitu, nggak ada alasan orang masukin dia ke penjara. Pak Jokowi itu justru kerepotan dengan adanya Ahok, harus menjaga keamanan dan stabilitas Republik. Bukan yang direpotkan dengan Pak Jokowi, kepolisian, tentara, tokoh-tokoh agama, semuanya kan harus memadamkan kebakaran yang ditimbulkan oleh seorang Pak Ahok gitu. Tapi gini Mr. Q kan saya tambahin dikit nih, ini biar lengkap nih Ahok nih. Ini dia nih kan orangnya begini banget nih. Kacamata kuda, dia nggak lihat kiri kanan tuh gitu. Kebenaran menurut Pak Ahok. Menurut versinya Pak Ahok sendiri. Padahal kan kita hidup di dunia, apalagi kalau kita bicara jabatan publik gitu loh. Indonesia ini sangat beragam, nggak bisa pakai kacamata lu aja gitu loh. Jadi istilah taat konstitusi bukan konstituen itu sebetulnya ada benarnya, tapi ya half truth aja gitu loh. Kita nggak bisa, kita nggak ngomong ngelihat sekitar tuh nggak bisa. Waktu Ahok keluar dari penjara, waktu itu ada salah satu stasiun televisi mau bikinkan acara buat Pak Ahok, talk show dialog. Saya bilang ini TV gila nih. Saya bilang stop, kira-kira begitu. Saya bisa bayangkan kalau dia punya acara tiap minggu tuh, itu dia akan mengulangi lagi kontroversinya, dan ya bisa tiap minggu ada masalah itu. Ini kayak Gus Dur dulu dialog Jumatan ini kali ya. Tiap minggu ada headline. Dia kan Gus Dur kan kiai besar, masanya besar, ya dia ngeredam-redam lah. Kalau ini kan bukan kiai gitu, malah beliau kan representasi dari kelompok minoritas yang, ya mohon maaf ya, saya pembela minoritas juga, tetapi juga harus proporsional gitu loh. Nah yang kedua, waktu itu menjelang 2019 kan, Pilpres 2019 kan, beliau waktu itu kan mau menikah kan gitu. Saya tentu saja tidak menghalangi orang menikah, tetapi kita juga harus lihat-lihat situasi dan kondisi. Hemat saya Pak Ahok harus menunda pernikahannya dengan segala hormat ya. Karena waktu itu dia mau menikah dengan polwan yang kemudian pindah agama. Jadi Ahok ini kan bermasalah karena dia dianggap murtad, dianggap menistakan agama. Ini kalau dia menikah, istrinya pindah agama, nanti setelah jadi penista kemudian dianggap memurtadkan orang pula. Gitu. Mohon maaf. Dan Ahok waktu itu kan akhirnya kan keluar negeri kan menjelang 2019. Ya saya bilang Ahok tuh ya lebih baik jalan-jalan di luar. Kenapa? Karena udah pengalaman. Dia ini bukan mendatangkan suara, ngusir suara. Ngusir suara. Nah kalau ceritanya agak beda ya, beliau punya acara gitu ya. Ini
ya kita tentu nggak ada yang bisa mengkonfirmasi ya, tapi kan kita punya analisa ya. Dia punya acara di TV, dia menikah, istrinya pindah agama, ada pro kontra lagi, bisa kalah tuh Pak Jokowi waktu itu. Emang saya ngomong ke beberapa pihak lah ya waktu itu ya, soal Ahok ini harus dikelola, di manage, karena kalau nggak ada kebakaran lagi yang akan terjadi gitu. Ya Ahoknya jalan-jalan, mungkin sampai sekarang dia nggak tahu, barangkali bahwa yang ngomong itu Kodar itu. Pak Ahok tuh keluar aja deh dulu deh. Dan akhirnya kan menikah setelah Pilpres ya kalau nggak salah ya. Paling nggak pada sebelum Pilpres. Lupa juga gitu. Sebelum Pilpres itu paling nggak kan nggak ada berita dia menikah kan gitu, dan istrinya pindah agama. Bukannya sebelum Pilpres ya, dia Sebelum jalan-jalan lah, kan udah honeymoon. di Jepang. Nyoblos di Jepang ya. Ya intinya dia keluar lah waktu Pak itu Ahok kan. kan honeymoon Yang saya bisa konfirmasi dia di luar gitu loh. Dia nggak di dalam. Jadi buat Mas Ganjar ini liability atau profit? Liability kan sudah terjadi. Dari pertama kali dia tampil kumpul-kumpul dengan Ahoker itu kan menurut saya sudah liability. Dari pernyataan-pernyataan dia misalnya, emang Mas Gibran bisa kerja, emang Pak Jokowi bisa kerja, itu kan ditafsirkan oleh pendukung Pak Jokowi. Ahok menganggap Pak Jokowi nggak bisa kerja. Dan saya udah ketemu dengan teman-teman pendukung Ahok ya, pendukung Pak Jokowi yang kemudian dia marah dengan Pak Ahok gitu. Jadi pernyataan Pak Ahok yang sudah terjadi pun menurut saya sudah membuat sebagian suara itu udah mulai lari gitu loh. Jadi antara aset dengan liability, dari pengalaman yang sudah Pak Ahok itu sekali lagi ya garis bawahi adalah liability. Jangankan buat kandidat yang lain, buat dirinya sendiri dia liability kok. Kalau ada suara yang udah bagus lah, dia bikin jadi turun. Nah, kan, pada hari ini menurut saya tesis itu masih berlaku. Nah, Mr. Q kan bilang kan sekarang yang battlegroundnya Jawa Tengah. Yang membuat Pak Prabowo suaranya naik adalah Mas Ganjar yang terus terkoreksi karena ruang lingkupnya, kolamnya sama gitu kan. Nah, artinya upaya dari Mas Ganjar adalah bagaimana menahan abrasi air laut, abrasi suara inilah supaya nggak tergerus terus gitu kan. Nah, Pak Ahok dianggap menjadi bagian dari giant sea wall untuk tetap memperkuat iman para pemilih Ganjar. Betul, itu gimana betul. Mas Q? Ya kan teorinya kan mau membuat pindah orang-orang yang ada di 02 ada ke 03 kan begitu kan? Ya, atau menahan supaya 03 tidak makin tergerus. Iya, atau memperkuat keyakinan. Ya, gimana Mr. Q? Ya dua-dua itu anggap sama aja lah. Ya, tapi kalau menurut saya justru malah makin menggerus. Jadi Ahok ini adalah bagian dari air laut yang mengabrasi suara, mengabrasi pesisir Semarang dan Pekalongan. Iya, malah tambah habis sih kalau menurut saya ya. Ahok itu juga nggak boleh lupa bahwa sebetulnya suara dia itu aslinya suara Jokowi juga. Sama aja dengan Mas Ganjar. Sama aja. Coba kalau Ahok maju sendiri waktu Pilkada Jakarta apa bisa menang? Enggak. Coba Ahok jadi gubernur gara-gara apa sih? Gara-gara Pak Jokowi. Dia jadi gubernur karena Jokowinya pindah jadi presiden kan gitu. Begitu maju sendiri kan kalah. Jadi sesungguhnya yang disebut Ahoker itu menurut saya juga sebetulnya Jokower pada dasarnya. Memang Pak Ahok punya kriteria atau punya karakteristik yang khas dia ya, misalnya kayak berani gitu kan. Tetapi jangan lupa berani itu juga satu paket dengan sembrono gitu loh. Dengan emosional gitu. Itu kan bukan Pak Jokowi banget kan. Pak Jokowi kan nggak sembrono, Pak Jokowi nggak emosional gitu. Nah, justru elemen-elemen yang asli dari Pak Ahok itu justru menurut saya banyak mengurangi suara malah gitu loh. Jadi sebetulnya ketika Ahok ini merasa dia punya suara sendiri, dia bisa kecelek loh bahwa itu sesungguhnya suara Pak Jokowi. Dan ketika dia nyerang Pak Jokowinya pendukung Pak Jokowi lari gitu. Sama dengan Mas Ganjar merasa punya suara sendiri, ketika dia menyerang Pak Jokowi, ya pendukung Pak Jokowi lah malah lari dari dia gitu. Kenapa Ari jadi pendiam ini? Kenapa Ari? Lagi mengamati aja. Oh gitu ya. Analisis. Iya ya. Saya bukan Bang Ara loh. Kalau jangan kayak takut-takut begitu loh. Sama Bang Ara takut juga salah-salah ngomong gitu kan. Bang Ara juga nggak takut kita. Nggak takut kita. Apa di interviewnya saya aja. Cuma tertekan. Tertekan ya, nggak takut ya, tertekan ya. Jangan tertekan begitu. Dia sambil ngomong kaki kita diinjak.
Jangan tertekan. Jangan tertekan. Kalau sama saya kan ketawa-ketawa aja kan. Ketawa-ketawa aja kita. Ini kan jurusannya jurusan ketawa-ketawa aja. Benar. Oke, kita move ke tema selanjutnya. Geser nih, silakan. Ya, ini ada apa namanya, film yang lagi ramai. Oh iya. Dan itu mendapatkan respon dari TKN 02, TKN ya kan? TPN juga komentar. 02 Ya, jadi berita juga. Paling cepat emang 02 ini. Oh iya. Filmnya 2 jam baru naik, belum 2 jam udah konferensi pers. Bung Habib ini ya. Bung Habib ini Bang sangat Ganteng ini ya. Bang Ganteng ini sangat responsif. Iya, Bang cepat, Dewan, ya kan? Bang Dewan. Ya kan, merespon itu dan kayaknya belum habis tuh nonton film udah konferensi pers sudah jalan gitu. Nah, gimana menurut Mr. Q? Udah nonton kan filmnya? Udah nonton sih akhirnya. Jadi malam saya baru sempat nonton, tapi menit ke 30 sekian begitu saya memang udah jadi ngantuk gitu. Nah, saya membaca komen-komen di grup-grup kuliah saya dulu lah ya. Ngantuk nontonnya ngantuk gitu. Ternyata saya ngalamin sendiri ngantuk gitu. Kenapa ngantuk? Itu kan tegang banget filmnya Di mana tegangnya? Nggak ada tegangnya. Enggak. Gue ngeliat wajah Dafer kan, Iya. berasa masuk ke dalam data-data gue. Iya. Dan peristiwa-peristiwa narasinya tajam banget itu film. Kalau menurut saya sih enggak. Menurut saya ini judul film keberatan judul lah ya, Dirty Food. Saya terus terang merasa bahwa orang-orang banyak nonton itu atau mau nonton itu atau ini viral karena judulnya kan bombastis ya, Dirty Foods gitu, suara yang kotor gitu. Tetapi kalau menurut saya sih secara eksekusi itu buruk ya, makanya orang ngantuk. Saya kira orang lebih melek nonton podcast kita kemana-mana lah. Iya, itu aja, sederhana itu aja gitu loh. Itu jauh lebih melek nonton podcast kita. Tapi baru gitu. sehari udah 1 juta yang nonton. Iya, karena dia animo untuk menontonnya tinggi sekali. Karena judulnya tadi itu gitu. Saya usul podcast kita ini kasih judul Dirty Analysis. Itu analisis yang kotor itu, buruk lah, atau dirty conclusion gitu. Kasih aja judulnya ya. Pertama kan begini, pertama itu isinya kan dia skenarionya kan membosankan ya. Yang kedua menurut saya sih nggak ada sesuatu yang baru yang disampaikan di situ. Itu adalah kompilasi dari berita-berita, cerita-cerita, peristiwa-peristiwa yang notabene sudah muncul di media massa dan di media sosial selama ini. Apalagi kalau kita bicara mengenai keputusan MK yang di bagian belakang itu ternyata kan panjang banget gitu. Itu kan sesuatu yang sudah terjadi ya dan sudah banyak dibahas gitu. Kemudian yang di depan juga semua orang sudah tahu. Tapi pada dasarnya begini, sebetulnya kan Dirty Foods ini kan bukan hanya kepada 02 tapi 03 pun juga ada masalah di situ, 01 juga ada masalah di situ. Disebut ya masalah-masalahnya, partai-partai politik juga muncul di situ, ada PKN, ada Gelora dan seterusnya. Jadi sebetulnya ini kan menurut saya ini kan teman-teman yang dosen sekaligus juga aktivis gitu. Jadi karena dia aktivis, dia selalu melihatnya dari kacamata yang agak ekstrim. Ciri aktivis itu melihat dari kacamata yang agak ekstrim, yang agak di luar rata-rata dari masyarakat. Dan aktivis itu biasanya berusaha untuk mengubah pandangan masyarakat agar sama dengan pandangan mereka gitu. Jadi aktivis itu adalah creative minority gitu. Nah, argumentasi yang dibangun itu sebetulnya pada dasarnya terlalu mengeneralisir ya dan tidak faktual. Misalnya ketika mengatakan bahwa ini kepala daerah PJ begitu ya, yang ditunjuk di 20 provinsi, maka ini setara dengan sekian puluh juta suara. Lalu seolah-olah kemudian 80 juta suara itu akan semuanya ikut Pak Jokowi, katakanlah memilih 02, itu kan jarak tadi jarak dari pekerjaan kepada profit aja jauh, apalagi jarak dari PJ menjadi suara tuh jauh banget gitu loh. Jauh banget, nggak semudah itu. Lalu kemudian kalau Anda misalnya mempermasalahkan PJ, kenapa Anda nggak mempermasalahkan pejabat-pejabat yang permanen? Ya kan? Loh, dia PJ. Jangan-jangan jalan-jalan di tempat dia bertugas saja dia belum apal. Boro-boro dia mau ngubah jadi suara. Kalau dia mau mengatakan bahwa PJ itu identik dengan menggerakkan suara,
maka dia harus mengatakan juga dan harus membahas juga bahwa semua kepala daerah yang berasal dari partai politik itu juga akan curang dan bahwa itu adalah kecurangan gitu loh. Iya kan? To be fair gitu. Ini kan mengidentikan penunjukan kepala daerah dengan kecurangan, mengidentikan penunjukan kepala daerah atau posisi kepala daerah dengan pilihan calon presiden kan begitu kan. Nah, kalau itu teori itu dia pakai untuk PJ, maka dia harus pakai juga teori itu untuk para gubernur atau bupati wali kota yang memang definitif sekarang ini. Kan pembahasan mengenai itu kan nggak ada. Kecuali saya kalau loncat ya, karena kan setelah ngantuk tadi malam saya baru review lagi pagi ini, tapi saya percepat aja gitu loh, karena takut ngantuk lagi. Tapi cuacanya paham lah cuaca. Iya. Dan kemudian kita lihat juga bahwa di situ ilustrasi yang dikasih itu kan kecurangan itu atau keberpihakan itu kan bukan hanya kepada kandidat 02 misalnya, tapi juga ada 03. Misalnya kasus yang di Sorong, kasus yang di Muna Barat itu kan 03 gitu. Jadi sebetulnya teman yang 3 ini sama produsernya ini kan sedang menyerang sistem politik Indonesia menurut saya sih sebetulnya. Sedang mengkritik sistem politik Indonesia secara keseluruhan. Termasuk misalnya ketika membahas Bawaslu yang inkompeten, KPU yang inkompeten. Misalnya Ferry Amsari dia dia membuat screenshot percakapan di grup WA bahwa setiap anggota KPU ini sudah dikapling lah oleh partai politik begitu. Nah, apakah kemudian itu mau mengatakan itu kesalahan Pak Jokowi? Kan nggak bisa. Itu kan proses yang terjadi di DPR pada hari ini dan melibatkan semua partai politik. Jadi saya melihat ini sih sebetulnya kritik terhadap sistem politik Indonesia secara keseluruhan sih gitu loh. Bukan hanya kepada kandidat tertentu. Bahwasanya kemudian kepada Pak Jokowi mungkin karena dia presiden. Bahwasanya banyak kepada 02 mungkin karena dia lagi leading kan gitu. Jadi sebetulnya ini kritik kepada sistem politik Indonesia secara keseluruhan. Walaupun pada titik yang lain kita mengatakan film ini lemah. Karena apa? Karena hanya menampilkan figur-figur dari hukum tata negara gitu. Kan ini tokoh-tokoh aktivis-aktivis yang punya kredibilitas, rekam jejak, integritas yang. Iya kalau aku kalau denger Bang Uceng gitu ya atau Mbak Bibip atau Dafer itu percaya. Merinding kita dengar namanya karena aja merinding gitu. Dulu Wimar pernah bilang almarhum, lu kalau nggak tahu nih orang bagus apa enggak, apa lu lihat aja nih rekornya dia bergaul sama siapa, rekornya dia orang baik apa enggak, ya udah pilih aja, nggak usah tahu terlalu detail tentang gagasan gitu. Ya pertama kan kita harus lihat dari segi komposisi. Kalau mau ngomong mengenai pemilu dan masalah pemilu, Anda harus mau nggak mau harus melibatkan orang politik loh, orang dengan background ilmu politik loh. Karena pemilu itu memang ada aspek hukum, tapi mayoritas menurut saya adalah mekanisme politik. Apalagi kalau mau bicara curang suara segala macam, logika voting behavior itu harus masuk di sana. Makanya tadi lemah sekali, terjadi loncatan kesimpulan yang luar biasa dari penunjukan PJ, lalu kemudian suara 80 juta ini seolah-olah akan masuk kepada kandidat tertentu. Itu kan jauh banget gitu loh. Kenapa bisa loncat jauh seperti itu? Karena ini orang-orang hukum berhenti pada analisis hukum, tidak dilanjutkan kepada analisis bahwa suara itu ada yang namanya variabel rasionalitas, ada variabel evaluasi kepribadian, evaluasi sosiologis. Jadi kacamata yang dipakai ini adalah kacamata struktural, kacamata hukum, bukan kacamata pemilih. Bukan kacamata pemilih. Karena pemilih punya logikanya. Pemilih punya logikanya sendiri gitu loh. Teman-teman ini kan nggak menampilkan data-data di mana ada daerah-daerah misalnya atau peristiwa-peristiwa politik di masa lalu atau di tempat yang lain di mana misalnya PJ-nya gubernurnya PDI Perjuangan misalnya, tapi yang menang Demokrat. Banyak banget itu. Tahun 2000 berapa? Tahun 2000 lupa saya ya. Intinya beginilah bahwa terlalu banyak contoh-contoh di mana tidak ada linearitas antara kepala daerah itu dan partainya atau afiliasi politiknya dengan suara di daerah tersebut gitu. Jangankan untuk memenangkan calon presiden. Memenangkan dirinya aja sering kalah kan, banyak kan petahana yang kalah tuh kan banyak. Kayak Sumatera Barat tuh tempat kampungnya udah Ferry kan. Itu gubernurnya PKS sudah 2 periode, udah berapa periode? Udah 3 periode.
PKS tuh belum pernah menang pemilu di Sumatera Barat. Iya. Ya jadi Belum pernah menang loh itu. bahwasanya kemudian PJ-nya dari tunjuk Jakarta, lalu kemudian di situ 02 akan menang, itu kan logika yang jump to conclusion luar biasa gitu. Meskipun potensinya menganga di depan gini, mata. potensi penyalahgunaan itu kan selalu ada, tapi itu kan melekat pada wewenang kepala daerah. Wewenang itu kan melekat, yang ditampilkan itu kan wewenang kepada kepala daerah kan? PJ. Iya kan? Mau PJ atau bukan PJ. Nah, apakah kemudian wewenang itu pasti disalahgunakan? Tolong bedakan antara wewenang dengan penyalahgunaan wewenang. Ini teman-teman kita aktivis ini, dokter-dokter ini mengidentikan wewenang dengan penyalahgunaan wewenang. Pak, maksud saya. Iya kan? Yang dialis itu kan wewenang kepala daerah, wewenang kepala desa. Apakah kemudian otomatis akan menjadi penyalahgunaan? Dia di situ misalnya wewenang kepala desa menentukan penerima bansos. Kan itu turunannya, kalau flowchartnya digunakan secara benar, digunakan tidak benar. Kan begitu. Tapi kan power stands to corrupt, absolute power stands to Ya itulah makanya tadi kan bukan corrupts kan. Iya. Kalimatnya loh, power tends to corrupt. Bukan power corrupts kan? Ya, apalagi power yang ditunjuk Lo dan punya relasi kuasa dengan gini, pusat kalau yang semuanya lagi ini berkepentingan adalah dalam pemilu. korupsi, republik ini udah bubar. Kalau semuanya adalah penyalahgunaan, itu bubar. Kita bicara mengenai deviasi. Ada peluang terjadinya deviasi. Tetapi kalau Anda ngerti yang namanya PJ itu di mana ruang kantornya aja dia nggak tahu, nggak apal. Gimana dia memanipulasi? Gitu aja. Jadi ada jarak antara teorinya teman-teman di Dirty Votes ini dengan realita di lapangan. Tapi kan itu ada, yang saya mau highlight. Ada realita juga, misalnya pejabat-pejabat publik, misalnya menteri yang sambil kampanye, sambil bagi bansos, sambil bilang ada ininya, ada pesan-pesan politika di situ yang dianggap menyalahi. Iya, itu kan yang harus dikoreksi. Deviasi kan yang harus dikoreksi. Kalau Dirty Votes ini kan mengasumsikan semuanya ini adalah sebagai sebuah sistem yang kemudian akan semuanya itu akan berjalan salah gitu. Ini kan kita bicara deviasi yang harus dikorupsi. Gitu. Bahwasanya dalam pemilu itu ada masalah-masalah, iya. Tapi apakah kemudian misalnya pemilu ini menjadi tidak legitimate, itu kan hal yang lain lagi. Ingat loh, kalau kita bicara pilkada misalnya, apakah semua pelanggaran akan membuat batal hasil pilkada? Enggak. Dia harus memenuhi kriteria TSM kan, terstruktur, sistematis dan masif. Gitu. Nah, sekarang TSM itu apakah kemudian terbukti pada hari ini atau tidak kan? Termasuk kalimat-kalimat, terutama kalimat-kalimat di depan itu, bahwa ini pemilu curang dan seterusnya. Loh, mana bukti-bukti kecurangannya atau mana fakta-fakta kecurangannya? Nah, jadi realita di lapangan ini yang menurut saya tidak disuplai oleh film itu dan membuat film itu menjadi sangat-sangat lemah, sekaligus juga membosankan. Tuh. Jadi film ini sih, ya dia menarik secara judul, tapi kalau Anda masuk ke dalamnya, ya sama sekali tidak menarik dan tidak kuat kalau menurut saya. Meskipun naratornya orang-orang yang secara publik punya integritas. Justru lewat film ini saya mau menghimbau dan mengatakan Anda nggak boleh silau sama gelar, dan Anda nggak boleh silau dengan nama besar. Harus dilihat argumentasinya. Iya, harus dilihat argumentasinya. Nah, kalau saya juga melihat sebetulnya beliau-beliau ini adalah narator. Yang nulis naskah bukan mereka. Nah, kalau saya jadi mereka, saya nggak mau jadi narator. Ini asumsi atau asumsi, analisa atau fakta nih tadi? Kalau saya lihat dari datang terus ngomong gitu, lalu angka-angkanya muncul, itu menurut saya ini adalah narasi yang kayak pembaca berita gitu loh. Sudah ada teksnya, lalu kemudian dibaca. Pasti terlibat juga lah dalam isi. Saya khawatir, ini menurut saya lemahnya teman-teman. Saya, ya, kalau jadi mereka, lihat naskah selemah itu, saya nggak mau jadi narator. Karena orang akan menganggap itu pemikiran saya, itu datanya saya, itu analisanya saya. Kalau saya nggak mau. Dan saya akan paling dasar nih saya, ini yang akan ngomong siapa saja, ini datanya dari siapa saja, siapa yang menganalisa. Saya nggak akan mau cuman 3 orang ahli hukum. Saya pasti akan minta ada orang ilmu politiknya. Saya akan mungkin minta mantan anggota KPU, mantan anggota Bawaslu,
Iya dong. Siapa lagi yang berhak untuk cerita faktual apa yang terjadi kalau bukan mantan anggota KPU dan anggota Bawaslu? Jadi menurut saya dari segi casting film ini lemah. Iya. Dari segi casting film ini lemah dan berarti produsernya lemah sekali. Jago banget Mr. Q nih dalam kritik film kan. Iya, sebagai penerima Penggemar film dan pengen buat film juga sebetulnya. Iya, sebagai calon ketua Dewan Kesenian Jakarta ini. Melanjutkan Gus Dur dan Salim Said kan. Jadi film ini lemah secara argumentasi, ini semuanya asumsi-asumsi, tidak faktual, ya, terlalu banyak generalisirnya, lalu kemudian cara berceritanya juga terlalu lambat, bikin orang ngantuk, gitu ya, dan hanya mengulangi materi-materi yang selama ini sudah diketahui oleh publik, nggak ada materi baru di situ. Tapi ini kalau kita lihat-lihat ya, yang soal bansos itu yang ini kan memang isu-isu yang diangkat oleh paslon 1 dan 3 nih minggu-minggu terakhir ini. Kayak bahkan calon presiden dari 01 Mas Anies juga bicara bansos bukan kepentingan yang memberi, tapi kepentingan yang menerima. Dan Bu Mega di GBK juga bilang awas kecurangan. Ini narasinya. Sekarang ditanya aja sama masyarakat yang menerima merasa perlu apa enggak kan gitu aja. Saya balik lagi ya kepada survei ya. Mohon maaf ya kalau nggak setuju saya mengutip survei. Saya kan pasti patokannya kan harus ada data. Soal Anda misalnya nggak setuju dengan pilihan data itu atau nggak percaya pada data itu soal yang lain lagi. Pada hari saya lihat lembaga survei Indonesia misalnya evaluasi terhadap kondisi ekonomi. Ya 75% itu positif. Positif dalam pengertian baik dan sedang ya. Kalau sedang tuh saya anggap positif ya gitu. Kalau buruk tuh baru kemudian dia sesuatu yang negatif. Tapi kalau sedang itu kan bagus. Soal keamanan 80 berapa? 9%. Soal politik mungkin kalau nggak salah 80% angkanya. Nanti silakan dilihat di Lembaga Survei Indonesia. Jadi kalau ditanya sama masyarakat kondisi ini baik-baik saja. Ditanya sama masyarakat kondisi ini fine gitu. Nah, balik lagi ke apa yang saya sampaikan di depan bahwa sebetulnya film ini adalah filmnya para aktivis yang melihat dengan kacamata yang sangat-sangat spesifik gitu. Kacamata yang sangat-sangat ekstrim ya. Ekstrim dalam pengertian statistik ya. Balik lagi nih kurva normal. Mayoritas masyarakat merasa kondisi baik-baik saja. Sementara mereka yang di ujung ini yang jumlahnya sangat kecil ini melihat dengan kacamata yang ekstrim bahwa kondisi ini sangat tidak baik sehingga pemilu ini adalah dirty votes buat mereka. Tapi kalau ditanya sama yang di tengah ini, kondisi baik-baik saja. Oh, ada survei juga tuh. Dari lembaga, saya lupa, lembaga apa, Populi atau mana gitu. Ditanya tingkat kepercayaan kepada institusi-institusi di Indonesia. Paling tinggi TNI, nomor 1, 80 berapa. Lalu Presiden. Nomor 3, 4-nya tahu nggak? KPU dan Bawaslu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini mengatakan Bawaslu kualitas jelek lah, KPU kualitas jelek. Di mata publik, salah satu yang dipercaya kok pada hari ini. Gitu. Jadi balik lagi kalau kita bicara pemilu itu ada proses yang terjadi pada elit, kacamata elit. Kemudian ada proses yang terjadi dan kacamata masyarakat kebanyakan gitu. Dan pada hari ini ya kalau kita bicara dirty votes dibandingkan dengan opini publik itu terjadi kesenjangan yang luar biasa. Dan tidak mengherankan memang cara berpikir, logika berpikirnya tiga teman kita ini juga memang loncat banget gitu loh. Loncat banget ya. Dari hal-hal yang sifatnya administratif menjadi sesuatu yang kemudian ini adalah manipulasi atau kekotoran. Menurut saya sebagian yang diceritakan sebetulnya adalah manajemen pemerintahan biasa kok. Sekarang PJ. Kenapa ada PJ? Ya, makanya saya bilang tadi musiknya serem. Kalau nonton di bioskop loh, ini musiknya serem tapi adegannya komedi gitu loh. Kan orang kan nggak nyambung. Orang nggak nyambung gitu, Bos. Kenapa ada PJ? Karena masa jabatannya sudah selesai. Pemilunya baru dilaksanakan pada November 2024 gitu. Terus lu mau bilang ini penyalahgunaan. Lu gila. Ya ini mekanisme ketatanegaraan biasa. Bahwasanya masa jabatan pemerintahan definitif sudah selesai karena DPR mengatur bahwa ada pemilu serentak, maka ada jarak waktu. Siapa suruh pemilu serentak? Siapa suruh pemilu serentak? Kalau enggak bisa langsung pemilihan. Ya, tapi teman-teman DPR kan juga sudah tahu bahwa ini akan ada kekosongan.
jabatan yang harus diisi. Karena harus ada pemimpin di daerah. Terus teman-teman 3 ini maunya apa? Nggak boleh ditunjuk PJ. Lu gila. Siapa yang memimpin daerah? Siapa yang ngelola daerah? Siapa yang ngatur lalu lintas? Siapa yang ngatur logistik? Siapa yang ngurusin KTP? Senior gue nih, ya agak ngilu nih Mr. Q. Ya ini teman semua juga sih. Iya. Cuman kan bukan berarti kita nggak boleh punya pandangan yang berbeda. Iya. Jadi kan logikanya begitu. Begitu PJ nggak boleh. Ini PJ adalah penyalahgunaan. Ini buat kekuasaan dan keuntungan presiden. Ya kalau gitu PJ jangan ditunjuk. Siapa yang mau memimpin daerah? Ini kan edan. Terus kriteria PJ semuanya kan sudah disusun. Lalu emang semuanya maunya presiden? Enggak, bos. Politik Indonesia ini adalah politik multipartai. Nah, lalu ada atas, ada bawah. Ini penting nih yang Saya punya teman, bentar lanjut nih. Saya gimana? punya teman PJ wali kota. Sebelumnya dia apa? Sekda. Saya tanya, ini ibu dari sini ya? Bukan. Saya sebetulnya ditolak dari sini, ketemunya di sini. Ini tuh maksudnya kekuatan politik. Iya, artinya ada power interplay, ada proses yang tidak linear terhadap terpilihnya beliau ini gitu loh. Karena ditolak oleh ini dan ini. Iya. Makanya dia Jadi singkatnya beginilah, Sampai sini. wali kota lama mau dia. Kenapa? Karena dia sekdanya dia nyaman, udah kerjasama dan mungkin merasa kompeten kan. Ya. Nih, Karena sekda. ya sehari-hari kan yang melaksanakan instruksi dari wali kota kan sekda kan. Iya. Nah, nggak perlu lagi kemudian misalnya harus adaptasi gitu. Ya cari ruangan udah tahu ruangannya di mana. Ya kan kalau kata Mr. Q tadi kan ada enggak? Iya, malah dia yang ngaturkan kursi wali kota kan, meja wali kota kan Iya, begitu kan. iya. Tapi dari atas itu ada cerita yang lain lagi. Kandidatnya itu bukan dia sebetulnya. Dari tingkat itu dari dari gubernur gitu loh. Iya. Bukan dia. Jadi ketika kita sibuk ngomong bahwa ini semua wali kota, bupati, ini perintah presiden dari atas, kagak, bos. Di situ ada keinginan wali kota, bupati, di situ ada keinginan gubernur. Baru kita ngomong suratnya di Kemendagri. Betul-betul cacat pikir nih teman-teman yang bertiga ini. Nggak paham proses yang terjadi di lapangan. Dipikirnya semua ini kayak bikin skripsi, tinggal mindahin dari buku ke dalam skripsi kita. Pak Tito juga dibahas ya dia. Karena kemenangan Kapolda Papua. spektakuler Pak Jokowi di 2019 itu salah satu faktornya dulu Pak Tito Kapolda. Loh, itu sih sekarang Mendagri. Itu sih saya lebih bisa aminkan bahwa trust Pak Jokowi misalnya kepada Pak Tito ada. Yang kedua dia pernah menjadi Kapolda, artinya paham proses-proses politik yang terjadi. Ada logikanya justru. Tapi bahwa Kemendagri mengatur dan menentukan semua PJ bupati dan wali kota itu salah besar. Salah besar. Teman-teman ini, maaf balik lagi, bukan saya meremehkan dosen gitu loh. Ini realita di lapangan kalau kita bicara proses politik kebijakan tidak seperti memindahkan kutipan dari buku ke dalam skripsi atau tesis kita. Ada jarak yang jauh lebih panjang gitu dan ada variabel yang jauh lebih banyak lagi untuk terlibat dalam proses-proses itu gitu. Jadi ya ini film harus diganti judul Dirty Analysis. Dirty Commentary gitu lah. Ya, kasih aja judulnya. Udah jadi produser juga Mr. Q dikasih judul. Iya. Artinya power tuh juga nggak tunggal ya Mr. Q ya. Kan Sangat kan tidak dianggapnya tunggal. asumsinya ya ini semua dikendalikan sentralistik satu kekuatan nggak ada Berarti fragmentasi. maksudnya Mr. Q setiap partai, setiap kekuatan politik di negara ini itu punya saham dalam penunjukan PJ-PJ, punya saham dalam pembentukan Bawaslu, KPU dan lain-lain. Bukan cuma partai, setiap gubernur punya saham, setiap wali kota, bupati punya saham. Jadi proses penunjukan satu orang keluar nama itu variabelnya banyak banget gitu. Dan karena itulah kemudian ya kita nggak bisa mengatakan bahwa ini semua adalah sebuah skenario besar yang ujungnya itu nanti ya TSM itu nggak bisa kita. Variabelnya banyak banget. Dan saham itu tersebar di tiga paslon ini ya. Iya. Terjadi interplay satu dengan yang lain. Proses ini saling saling berbenturan ya. Makanya juga kita lihat sebetulnya ilustrasinya kan udah kelihatan di situ. Bagaimana PJ Bupati Sorong itu bukan 02, 03. Ya, di Muna itu 03 bukan 02. Gitulah. Jadi itu sebetulnya sudah menunjukkan dengan sendirinya bahwa tidak ada skenario tunggal di sini gitulah. Semuanya ini saling berproses satu dengan yang lain. Tapi kenapa 02 ini terlalu reaktif sih kemarin? Yang mana?
sampai konferensi pers. Ya memang harus ditanggapi sih sebetulnya. Menurut saya sih kalau itu sih menurut saya bukan overreaktif, memang harus ditanggapin. Harus dikasih konteks lah. TPN juga memberikan konteks, media juga kan memberikan respon gitu. Ya harus diakui bahwa yang tampil itu bukan sembarangan orang-orang yang punya nama. Tapi kan ujung-ujungnya kan kita harus melihat konten. Kontennya kuat atau tidak gitu. Kalau ada materi yang baru, ada materi yang sangat faktual, yang nggak bisa kita pertanyakan dengan sangat mudah seperti hari ini, saya kira dia akan menjadi film yang sangat-sangat powerful. Saya akan kasih rating tinggi juga kepada film itu gitu loh. Dan orang juga saya yakin akan melek, nggak tidur seperti yang terjadi pada saya dan teman-teman gitu. Jadi ngantuk nontonnya. Balik lagi kalau saya yang jadi aktornya, jadi naratornya, saya nggak mau tampil. Menurut saya naskahnya lemah sekali. Sebaliknya saya kalau jadi produser, saya nggak mau bikin film seperti itu. Balik lagi, lemah sekali. Jadi ya ujung-ujungnya ya hemat saya dengan film seperti ini dampaknya juga akan minimal secara elektoral gitu. Pertama yang disampaikan sudah pernah didiskusikan, sudah pernah dibahas, sudah pernah jadi pro kontra. Yang kedua orang baru nonton di depan udah nggak lanjutin lagi karena udah ngantuk gitu. Yang ketiga sebetulnya kan ini nanti juga beredarnya kan di kalangan terbatas. Ini menurut saya ditonton dan dikasih aplaus oleh mereka-mereka yang memang kolamnya itu gitu. Jadi ini film untuk kalangan sendiri sebetulnya. Yang nonton itu memang komunitas kritis ya, komunitas mungkin pendidikan menengah ke atas. Dan gak mungkin lah film ini akan punya pengaruh jauh lebih besar dibandingkan dengan pemberitaan televisi pada periode Oktober misalnya yang membahas mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi. Nggak ada ceritanya, dia akan jauh lebih banyak ditonton dan itu punya udah daya. dikunyah habis ya Oktober ini. Iya. Yang diomongin itu semua orang udah tahu lah. Udah tahu. Dan itu gini, kalau kita bicara tadi soal tesis liability atau tesis aset. Kalau kita bicara Gibran misalnya dipersoalkan dalam film ini kan sudah teruji bahwa Gibran itu menjadi variabel aset bagi Prabowo. Dan justru membuat suaranya makin naik, bukan suaranya makin turun. Apa yang membuat film setelah nonton film ini orang akan nggak pindah milih dari Gibran misalnya, Prabowo Gibran misalnya milih ke Ganjar Mahfud? Enggak. Ya, balik lagi kalau saya sih justru begitu lihat ini ya larinya ke Anies kan. Anies Mohaimin bukan ke Ganjar Mahfud. Berarti maksud Mr. Q film ini yang kuat itu justru naratornya ya. Judul sama judul narator. aja. Narator kan punya kualifikasi dan pada nama awalnya besar narator. Punya nama lah ya, punya nama, di aktor yang punya nama lah. Ya kan sering juga Al Pacino atau Robert De Niro main. Wah filmnya jelek ternyata kan. Iya benar. Iya, flop istilahnya flop. Iya, kemarin Gal Gadot juga main film kurang bagus sih Gal Gadot. Begitu ya? Ada di Netflix. Kalau Gal Gadot buat gue sih bagus terus aja. Iya tapi sayang. Ya Gal Gadot akhirnya dinikmati dari sisi lain aja bisa bukan ceritanya. Actingnya. Betul actingnya. Kita geser ke topik lain ya. Iya. Ini paling terbaru cuaca politik ya. Cuaca survei gimana misalnya? Jadi saya ngelihat bahwa hasil survei ini nggak akan berubah banyak gara-gara dirty votes ya. Jadi kalau saya kan udah kompilasi, nah ini kan juga bukan pertama kali ya saya kompilasi kan dulu. Ini paling senang pernah kita kompilasi. Jadi saya cantumkan ada 6 lembaga ya. Sebetulnya saya mau mencantumkan 5 saja lembaga-lembaga dalam negeri yang udah biasa survei lah ya, punya kredibilitas, punya pengalaman. Itu ada LSI DNIJA, ada Poltreking, ada Populi, ada Indikator, ada LSI Jayadi Hanan. LSI Jayadi Hanan itu lembaga survei Indonesia ya. Kalau DNIJA kan lingkaran survei Indonesia. Saya tampilkan juga Roy Morgan karena waktu itu pernah dikutip oleh Mas Hasto ya kalau nggak salah ya, Roy Morgan pada Desember itu. Jadi sengaja saya tampilkan. Nah kalau kita lihat ini makin mengerucut ini sebetulnya. Jadi udah nggak kayak kita pernah Oktober waktu itu ada yang beda sendiri Carta Politika gitu. Sebetulnya menarik ya, Carta nggak muncul ya. Sama SMRC kok nggak rilis ya. Carta sama SMRC kok nggak rilis ya pada pekan terakhir ini. Gitu. Jadi menimbulkan pertanyaan juga kenapa nggak
rilis gitu. Yang juga ditunggu orang sebetulnya kan Kompas. Kabarnya sudah survei tapi nggak keluar hasilnya, nggak dipublikasikan gitu. Udah ada hasil? Sudah ada hasilnya Anda tapi nggak tahu? dipublikasikan. Padahal biasanya publis kan kalau Itulah dia, makanya juga itu. Jadi kita jadi Yang sebetulnya jelas-jelas aja nih. iya, jelas-jelas. jadi yang tampil dan tidak tampil itu kan sebetulnya juga bisa kita analisa kan. Gitu. Nah, yang jelas, yang pasti sekarang ini polanya makin mengerucut. Pertama, Prabowo Gibran itu unggul ya, jauh di atas Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin. Pola yang kedua dari data ini adalah, ini lihat tabel yang di atas ya, paling atas ya, bahwa Anies Muhaimin itu selalu di atas Ganjar Mahfud. Selalu, mau apapun lembaganya. Ya, berapapun perbedaan angkanya, tapi itu pola dasarnya. Yang ketiga, yang undecided-nya udah kecil ya. Ada 4%, ada paling tinggi 8% gitu. Nah, pola yang ketiga yang paling menarik ini adalah bahwa Prabowo Gibran itu sudah di atas 50%. Sudah tembus 50%, kecuali Roy Morgan. Makanya saya bilang Roy Morgan ini sebetulnya mau saya keluarin. Tapi karena saya baca rilisnya Roy Morgan sudah mengatakan bahwa sekali putaran kemenangan Prabowo Gibran sekali putaran itu sangat mungkin terjadi. Within sight, dia bilang gitu, within sight. Jadi angkanya memang 46 tapi belum 50, tapi dia mengatakan kalau lihat pola ini akan tembus 50% gitu. Nah, beberapa lembaga itu membuat prediksi tanggal 14 Februari. Ya. Kalau yang tabel di atas ini kan temuan hasil survei pada saat survei dilaksanakan. Tuh ada yang 27 Januari 2 Februari, ada yang 28 Januari 4 Februari gitu. Nah, prediksi suara adalah proyeksi mereka suara tanggal 14. Jadi kira-kira bayangan quick count lah. Bayangan quick count seperti apa angkanya. Nah, ini indikator politik 54, Lesi Jayadi Hanan 53,8. Ya. Indikator politik ini menurut saya menarik karena dalam beberapa penampilan di televisi saya melihat Burhan mengatakan bahwa pola-pola sebelumnya yang undecided kalau di indikator itu berapa? 4,5% ya. Itu akan cenderung lari kepada oposisi. Artinya lari kepada Anies. Ya toh? Jadi kalau lari kepada Anies semua, 28 tuh jadinya 24 tuh jadinya 28. Ya toh? 24 tambah 4,5. Tapi di indikator kali ini ternyata dia melihat bahwa 4,5 ini tidak lari semua ke Anies, ke oposisi. Tapi bahkan paling banyak kepada Prabowo Gibran tuh. proporsional. 54. Ya? Proporsional. Ya. Kayaknya ini bukan proporsional nih, kayaknya bukan proporsional. Karena saya belum sempat menghitung banget ya, tapi saya sempat membaca bahwa dia membuat semacam modeling. Oh, oke. Ya. Jadi ada variabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dengan menggunakan model yang ini diproyeksikan 4,5 itu, dihitung 4,5 ini berapa lari kepada Prabowo Gibran, berapa lari ke Ganjar Mahfud, dan berapa lari ke Anies Muhaimin. Nah, modeling dia kelihatannya menemukan bahwa yang undecided itu sebetulnya tetap akan banyak yang lari kepada 02. Kira-kira begitu bahasanya. Gitu. Jadi proyeksinya di 54. Jadi dari survei indikator tanggal 28 Januari sampai 4 Februari, kita anggaplah 4 Februari ya, artinya 10 hari sebelum coblosan ya, itu angkanya pada waktu itu 51,8, finishnya nanti 14 Februari 54%. Gitu. Indikator Prediksi. Ya. Nah, nanti pada hari H kita akan mendapatkan 2 jenis data. Tanggal 14. Pertama exit poll, yang kedua quick count. Nah, apa beda exit poll dengan quick count? Exit poll itu adalah survei, artinya wawancara kepada mereka-mereka responden yang baru keluar dari TPS. Ya. Ya, jadi miriplah dengan apa ya, dengan survei yang datanya kita tampilkan. Cuman bedanya begini, kalau survei yang kita tampilkan ini kan peneliti datang kepada desa terpilih, lalu di desa terpilih mereka punya 10 responden yang diwawancarai. Kalau exit poll nanti mereka penelitinya datang ke TPS terpilih, ya misalnya 2.500 TPS, anggaplah 2.500 TPS. Lalu mereka akan ambil mungkin 4, mungkin 6 orang, ya, mungkin 10 orang yang keluar dari TPS. Tentu ada metode untuk memilih orang-orangnya ya, nggak sembarangan, nggak arbitrer,
ada metodologinya supaya itu akan representatif dari hasil TPS tersebut. Kan tiap TPS rata-rata sekitar 300 orang kan, 300 suara kan. Kalau tingkat partisipasinya 80%, berarti sekitar 240. 240 itu di random ya, diambil misalnya 10, berapa? 24 diambil 10 orang dari 240. Nah, angka itu yang akan ditotal, akan direkap, akan dihitung, keluarlah perolehan 01, 02, 03. Nah, yang namanya exit poll itu lebih akurat daripada survei karena orang sudah menentukan pilihan. Nggak mungkin berubah karena mood, perasaan, nonton dirty foods, nonton dirty commentary, dirty analysis, dan seterusnya gitu. Membaca kitab suci, konsultasi kepada yang maha kuasa. Udah nggak mungkin lagi itu kan, udah final, orang udah keluar dari TPS kan. Orang udah keluar dari TPS. Tetapi tidak bisa seakurat quick count karena tetap ada orang yang nggak mau jawab. Rahasia. Nah, karena itu bisa jadi kalau angka rahasianya terlalu besar, misalnya begitu keluar TPS mau diwawancara, saya nggak mau ngomong pilihan saya apa, dan itu kan bisa kan, dijamin oleh konstitusi. Ya akhirnya angkanya nggak bisa akurat banget. Nah, kalau quick count itu hasil hitungan suara dari TPS terpilih. Nah, biasanya TPS quick count dengan TPS exit poll itu sama. Petugasnya sama itu. Dia datang pagi atau dia datang kemarin, pagi-pagi dia bertugas, melakukan exit poll dulu. Begitu TPS tutup jam 1, istirahat, isoma dulu kan. Lalu ada penghitungan suara, kira-kira selesai jam 2 atau jam 3. Mereka akan melaporkan hasil penghitungan suara di TPS tersebut. Dari 200 suara misalnya, 01 berapa, 02 berapa, 03 berapa. Nah, 2.500 TPS lapor kalau zaman dulu ketika dikumpulkan dengan metode SMS, namanya SMS gateway kan gitu kan. Kalau sekarang mungkin ke server gitu kan. Kalau pakai aplikasi kumpul di server. Lalu ya masuknya kan pelan-pelan, awalnya dikit gitu. Ya, tapi terus mengalami percepatan karena orang selesai. Mungkin ada yang nggak isoma, hitung aja lah kita dulu ya, hitung gitu. Atau ada yang makannya cepat. Itu improvisasi lapangan tuh ya. Iya, biasanya itu pilpres dulu yang dihitung ya, Mr. Q ya? Pilpres dulu, karena gampang kan. Gitu. Kalau pileg kan lama banget. Pileg itu kalau mau tuntas, bisa-bisa besoknya. Besok malam. Tengah malam atau besoknya gitu. Makanya sekarang ini karena pemilu serentak dibatasi usia, kalau nggak salah nggak boleh di bawah 50 ya. KPPS ya. KPPS ya, supaya mengantisipasi adanya kelelahan segala macam. Nah, jam 3, jam 4 ya mungkin udah masuk 80-90% suara, udah kelihatan angka-angkanya. Nah, kalau selisih antara pasangan calon ya itu jauh ya, atau misalnya begini, ternyata suaranya salah satu kandidat, kalau kita lihat temuan hasil survei yang unggul adalah Prabowo Gibran, misalnya angka Prabowo Gibran udah tinggi banget di atas 50, mungkin lembaga survei akan bisa mengatakan bahwa suara tertinggi Prabowo Gibran dan ini fix kali putaran gitu. Tapi kalau misalnya angkanya 50, sekian atau 51, sekian, cuman bisa mengatakan bahwa Prabowo Gibran unggul, lolos ke putaran kedua gitu ya. Dan ya hasil finalnya apakah sekali putaran atau tidak ya harus nunggu KPU resmi. Nah, kalau pengalaman 2019 KPU resmi itu baru mengumumkan hasil 5 minggu. Tetapi sekarang ini atau bahkan dari 2019 KPU itu kan ada 2 perhitungan, manual dan yang elektronik itu. Nah, yang elektronik itu jauh lebih cepat. Karena data dari TPS itu dimasukkan ke elektronik langsung. Cepat dia. Jadi dia nggak perlu dari TPS masuk ke kecamatan kirim ke kabupaten. Tapi kan undang-undangnya harus bertingkat kan. Iya. Oh iya, kalau hasil resmi itu kayak harus manual. Ini kayak versi quick count aja ya, bisa kayak untuk membayangi, untuk memverifikasi lah ya. Betul. Jadi kalau second opinion gitu yang elektronik itu adalah quick real count. Quick real count. Kalau yang nanti dikerjakan lembaga survei quick sample count. Itu dia, itu bedanya. Real count karena dia populasi. Oke. Jadi seluruh 820.000 sekian TPS itu nanti masuk ke server gitu. Nah, memang menuju total 820 itu dia perlu waktu juga.
Tetapi kita kan kalau misalnya udah masuk 800.000 kan, ya atau ya 800.000 lah, kira-kira kan sudah menggambarkan hasil final gitu. Sisa suara yang masuk 20.000 itu tidak terlalu mengubah situasi dan kondisi. Kecuali kalau misalnya nanti kali ini sangat-sangat ketat, sangat-sangat mepet, sehingga ya betul-betul harus menunggu hitungan resmi dan formal yang manual tadi gitu. Ya kita harus siap-siap lah dengan kemungkinan bahwa hasilnya akan sangat-sangat tipis juga kita harus siap-siap gitu. Saya ngalamin di beberapa pilkada itu jarang sih, tapi ada kejadian selisih suara cuma 5, 8 gitu. Iya. Pilwako Palembang itu antara pemenang dan suara nomor 2 itu selisih cuma berapa? 5 apa 8 suara gitu. Oh ya, akhirnya jadi dispute ya. Iya, jadi dispute. Sorry. Iya. Zaman Pak Romi Herton bukan sih, Pak? Saya lupa itu, bukan saya ya? nggak hafal itu saya. Tapi intinya memang pemilih selisihnya tipis sekali. Nah, apakah nanti angka 54, 53,8 ini akan terrealisasi ya kita. Tapi margin errornya kecil kan kalau quick count itu kan cuma 1% kalau nggak salah ya. Oh iya. Jadi quick count itu margin of error-nya kecil tapi tetap ada margin of error. Iya. Karena itulah kemudian kenapa saya katakan kalau nanti misalnya hasil quick count itu 50,5, 51% misalnya, itu nggak bisa mengambil kesimpulan sekali putaran, harus nunggu KPU. Karena kan ada rentang margin of error tadi itu. Batasnya di mana, Mr. Q? Hah? Batasnya di mana kita bisa memvonis ini, menyimpulkan di atas margin of error. Oke. Nah, nanti margin of error masing-masing lembaga itu akan beda-beda karena kan masing-masing mengambil responden kan beda-beda. Kalau Indobarometer dulu biasanya berapa quick count nasional? Quick count 2.000 lah biasanya. Saya 2.000. Errornya. Margin error berapa? Satu kurang. Oh, ini banget iya. ya presisi. Satu Dan kurang. umumnya teman-teman persepsi Tapi kan segitu begini, kita kan pada hari ini kan kita ngomong bukan cuma menentukan siapa yang paling tinggi. Sebetulnya kalau ini simple majority, iya. kita agak mudah aja nih, yang menang Prabowo Gibran. Nggak terlalu mengejutkan lah akan hasilnya ya. Cuma ini masalah putaran atau maksud saya dua putaran. mudah memprediksi siapa pemenang gitu. Dan hasil quick count-nya nanti juga akan mudah gitu. Karena selisih antara 02 dengan 03 kan jauh banget. Mudah kita mengatakan. Bayangkan bahwa ini pilkada ya. Bayangkan ini pilkada simple majority. Pilkada di luar Jakarta. Kenapa di luar Jakarta? Karena Jakarta sama dengan nasional harus 50%+1. Kalau kita ini adalah pilkada di daerah lain, kita udah bisa mengatakan bahwa Prabowo Gibran itu menang ketika angkanya misalnya 50%. Ketika 50% ya atau 50,5 kita bisa bilang menang dia sudah. Tapi karena kita bicara pilpres, syarat kemenangan 50% itu adalah 50%+1. Ketika quick count-nya 50,5, jangan-jangan di lapangannya karena ada margin of error 49,9. Atau malah 51,5. Bisa juga 51,5. Iya. Tapi kalau misalnya 49,9 kan nggak jadi sekali putaran. Beda. Iya. Konsekuensinya beda. Konsekuensinya besar sekali. Iya. Gitu. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan siapa yang akan menang gitu. Nah, dan belum lagi kalau kita bicara misalnya nanti nomor 1 dengan nomor 3 selisihnya juga tipis gitu. Jadi ada 2 pertanyaan nanti. Kalau 50,5 terus di bawahnya misalnya 424, berapa dengan 24, berapa gitu. Siapa yang masuk putaran 2 juga bingung. Iya. Kalau misalnya 2 putaran Iya. Betul. Ini 1 putaran atau tidak nggak tahu. Yang lolos ke putaran kedua siapa? Nggak tahu. Karena prediksi kalau ngelihat angka ya antara Mas Ganjar dan Mas Anies sebenarnya relatif tipis ya. Ya kita lihat inilah misalnya kayak LSI Deni JA lah misalnya kan itu kan. Bener juga ya. Ada 2 misteri nanti. Ganjar Mahfud 19,2, Anies Muhaimin 21,7. Ini kan nanti di lapangan bisa 24, sekian versus 24, sekian. Ya, dan ini dua-duanya masih margin of error di jaraknya nih ya. Iya. Di survei kan Iya. Ya memang selisih paling ekstrim, yang ekstrim juga ada di sini ya misalnya kayak mana tuh? Populi Center 16,9 dengan 22,1. Menurut saya kalau pakai Populi Center kita agak clear nih bahwa yang ke putaran kedua adalah Anies gitu ya. Kalau 2 putaran. Agak clear ya kalau 2 putaran gitu ya. Tapi kalau
LSI Jayadi Hanan 20,3 dengan 23,3. Ah ini juga rawan juga ini. Rawan juga ini. Nggak tahu kita yang nomor 2, nomor 3 suaranya paling tinggi siapa, nggak tahu kita. Gitu. Iya, jadi bisa jadi quick count tidak bisa menyimpulkan apa-apa ya. Nggak bisa menyimpulkan pemenang, Ya. tidak bisa menyimpulkan apakah sekali putaran atau tidak, dan tidak tahu siapa yang ke putaran kedua. Iya. Majority bisa. Apa Bisa. istilahnya single majority ya? Simple. Simple majority. Simple ya? majority. Ya. Wow. Masalahnya kan kita bicara aturan pemilu itu kan absolute majority. Absolute majority itu 50% plus 1. Iya. Kalau simple majority itu pokoknya siapa yang tertinggi berapapun persentasenya dia yang menang. Ya pilkada non Jakarta lah. Iya, kalau pilkada non Jakarta. Oke. Mr. Q, terakhir nih. Antara manual real count sama quick real count Iya. yang dari KPU, Iya, iya. yang lebih cepat itu Iya, iya. deviasinya berapa banyak sih atau Seingat saya seberapa? sih kalau persentase nggak jauh ya. Seingat saya kalau persentase nggak jauh. Dan biasanya begini, real quick count yang elektronik lah, penghitungan elektronik itu biasanya sampai akhir tuh nggak tuntas. Oke. Iya, iya. tahu, Terlanjur pengumuman formal yang manual gitu. Kenapa begitu? Karena daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh akses internet segala macam itu datanya nggak masuk gitu. Nah. Oke. Tapi Battleground kesimpulan udah bisa diambil ya. Hah? Udah. Iya, Udah. yang terakhir banget nih Mr. Q. Battleground katanya kan Jawa Tengah Heeh. di sini. Gimana dari data-data terkini informasi Mr. Q melihatnya gimana? Di antara lembaga-lembaga ini yang bisa dijadikan pegangan cuman indikator. Kenapa indikator? Karena indikator di sana melakukan oversampling. Kalau yang lain itu tidak melakukan oversampling, setahu saya ya. Kayak misalnya LSI Jayadi Hanan. Nah ini saya bandingkan aja indikator dengan LSI. Karena apa? Karena ini metodologinya sama ini. Dulu sumbernya satu. Jadi samplingnya segala macam itu pasti sama itu. Kuesionernya itu kira-kira maknya juga masih ada tuh nama itu. Jadi kalau misalnya survei mereka ini kok laporannya atau data-datanya pertanyaan itu mirip-mirip tuh nggak heran. Karena mbahnya dulu tuh ada ada blueprintnya dulu gitu loh, ada blueprint kuesionernya yang jadi Satu DNA lah. Satu DNA. Ya. Makanya sebetulnya sangat menarik. Saya menunggu SMRC karena satu DNA juga sebetulnya. Iya. Gitu. Jadi kalau lihat indikator dengan LSI Jayadi Hanan punya juga data Jawa Tengah, tapi breakdown dari 1.200 responden. 14% dari 1.200 responden, paling 140 responden gitu. Kecil ya. Tapi kalau indikator dia ada oversampling di sana, entah berapa, 500 atau 600 saya nggak Lebih hafal presisi. angkanya. Karena itu margin of error-nya menjadi kecil, dia lebih presisi. Nah, kalau indikator pada hari ini yang unggul sudah Prabowo Gibran Di Jawa Tengah. di Jawa Tengah. Kalau nggak salah angkanya 50 atau 48. 48 apa 46 gitu untuk Prabowo Gibran. Berbanding Ganjar Mahfud 36 kalau nggak salah gitu. lumayan unggul. ya. Udah unggul. Bisa masuk rumah sakit ini Pak Pacul. Oh iya. Dia bilang kan bisa masuk rumah sakit. Betul. Jadi Mas Pacul ya kalau bisa sekarang minum vitamin banyak-banyak. Kalau kesini lagi beliau anjurkan minum vitamin banyak-banyak. Kalau bisa juga medical check up sekarang. Dan asuransi disiapkan dan dari sekarang udah pilih-pilih rumah sakit lah yang nyaman. Aduh. Tapi saya ingat ya Mas Bambang Pacul itu kan ngomong begini, saya berjanji bahwa kontribusi suara terbesar untuk Ganjar datang dari Jawa Tengah. Kontribusi suara terbesar dari Jawa Tengah ya. Kalau itu make sense. Kalau itu sih masih make sense kalau menurut saya. Dibandingkan dengan, tentu kan kita buat perbandingannya kan pasti dengan Jawa Barat, dengan Jawa Timur kan. Di Jawa Barat Ganjar Mahfud pasti lemes banget. Itu basisnya Prabowo dan Anies kan. Gitu. Di Jawa Timur saya kira lumayan lah. Tapi semua juga tahu bahwa PDI Perjuangan di Jawa Timur nggak sekuat kalau di Jawa Tengah. Ganjar Muhaimin juga tentunya nggak akan sekuat seperti di Jawa Tengah. Jadi Ganjar Mahfud ya. Tapi kalau patokannya sebentar, Bambang Pacul itu masuk rumah sakit kalau apa? Kalau Ganjar Mahfud kalah secara nasional atau kalau kalah di Jawa Tengah dan ya kalah di Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah. Tapi kalau patokannya pokoknya kontribusi suara Ganjar paling besar se-Indonesia, saya pikir nggak masuk rumah sakit. Tetap sehat. Tetap sehat. Bugar. Karena kan tugasnya tuh itu. Kan tinggal kita pakai ayat yang mana nih? Iya, ayat yang mana? Lihat ini kan.
Ya kalau patokannya adalah apa kontribusi saya Jawa Tengah terhadap suara Ganjar Mahfud paling besar se-Indonesia, menurut saya sih nggak masuk rumah sakit, nggak. Tapi kalau menang di Jawa Tengah ada kemungkinan besar. Bisa masuk rumah sakit. Bisa. Ya, tapi mungkin Agak tebel udah 40 berapa misal kita tadi? 36 lawan 48, selisih 10-15% lah. Oke, kita akhiri lah. Kamsia Mr. Q. Sampai jumpa lagi di Adios. Politik berikutnya. Amigos.